mungkin saya mau tanya sama Pak Adnan dulu ya Pak ya. Bapak itu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan juga di Sydney. Dan sejak muda punya minat yang tinggi Pak ya terhadap hukum dan segala macam yang melingkupi itu. Kenapa akhirnya memilih mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK? Apa yang mendasari sih Pak? Saya merasa ingin sekali untuk bisa membantu negara kita bebas dari korupsi. Karena itu saya melamar jadi pimpinan KPK. Oke, mohon aplaus untuk Pak Anan. Nah, bicara soal korupsi, barangkali kebanyakan dari kita lebih sering dengar korupsi itu terjadi di kalangan-kalangan pejabat di Jakarta, di pusat. Tapi sebenarnya di keseharian kita ada kan Pak ya korupsi? Bentuknya seperti apa sih yang seringkali tidak kita sadari? Korupsi itu di Jakarta betul sebelum reformasi. Di sana pusatnya. Setelah reformasi, ternyata kemudian terjadi transfer atau penyebaran korupsi di berbagai daerah. Bahkan terakhir, Dirjen Otonomi Daerah mengatakan 327 kepala daerah korup dari 500 Pemda. Itu kan udah keterlaluan. Jadi, dan korupsi terjadi di hampir semua tingkatan masyarakat. Untuk yang sudah bekerja, penyelenggara negara, mencuri uang negara namanya korupsi. Tapi sebenarnya dalam keseharian, pada level usia tertentu, misalnya nih adik-adik nih, kalau dikasih jajan orang tuanya, kemudian berbohong kepada orang tuanya, sebenarnya itu adalah bibit korupsi. Suka gitu nggak? Ya, dalam bahasa modern namanya korupsi. Tapi dalam bahasa yang sederhana, mengambil yang bukan hak kita. Dalam ajaran agama, dulu ketika manusia diturunkan dari pada awal-awalnya kan karena makan buah kuldi, dia memakan sesuatu yang bukan haknya, maka kemudian turun ke bumi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam berbagai fase istilahnya beda-beda, tapi intinya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Gitu. Iya, nah kalau dari Mas Ari sendiri Mas melihat ada ternyata banyak tindakan-tindakan korupsi di keseharian kita. Sebenarnya sejauh apa sih tingkat kemelekan masyarakat terhadap itu? Apakah memang terjadi pembiaran atau memang kita tidak sadar kita menjadi korban atau pelaku? Ya, ada survei yang menarik ya, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tahun 2012 kemarin, dilaunching awal tahun 2012. Itu faktanya gitu ya, masyarakat geram terhadap korupsi, masyarakat benar-benar benci terhadap koruptor gitu. Tapi di sisi lain pada saat masyarakat bersentuhan dengan pelayanan publik, masyarakat mau loh membayar lebih. Pada saat masyarakat apply KTP atau SIM, mereka mau membayar lebih. Jadi di sisi lain itu geram, tapi di sisi lain mau membayar lebih. Ya, ini satu fenomena yang menarik gitu. Nah, oleh karena itu, ini kalau dikait-kaitkan dengan festival film ini ya, tahun ini kita ngambil tagline atau tema Face the Fact, Act Today gitu. Jadi kita harapkan khususnya anak-anak muda gitu ya, yang anak-anak muda untuk peduli terhadap fakta-fakta korupsi, terus kemudian mereka mewujudkan kegeramannya dalam bentuk film. Baik, bicara soal film ya, festival film, mengapa akhirnya diadakan Aves ini Pak Anan sampai 2 kali ini tahun kedua? Apa sih yang membuat KPK terus berusaha mengadakan kegiatan ini, suatu festival film? Kita semua tahu ya bahwa tahun demi tahun KPK selalu menangkap koruptor. Mungkin ya prestasi yang paling dahsyat Ketua MK kena. Kita sudah tersangkakan Ketua BPK, Lembaga Tinggi Negara. Nggak ada lebih tinggi lagi. Kemudian Menteri aktif, udah 3 tersangka. Ketua partai penguasa, ketua partai yang besar. Jadi, dan anggota DPR paling banyak. Gitu. Tapi ternyata korupsi nggak turun. Tiap tahun KPK menerima pengaduan 8.000 sampai 10.000 kasus setiap tahun. Yang ditangani KPK itu yang 75. Nah, sehingga kita mesti cari cara bagaimana agar korupsi ini bisa kita kepung beramai-ramai. Gitu.
bisa kita lawan dengan cara-cara pencegahan. Jadi KPK tidak cuma penindakan, ada juga pencegahannya. Nah, pencegahan yang paling efektif itu apa? Kita lihat budaya kita. Budaya kita adalah budaya istilahnya culture screen culture. Budaya layar. Ada gazet, ada layarnya, TV ada layarnya. Orang kita lebih suka melihat daripada membaca, menonton daripada membaca. Nah, karena itu maka atas kerjasama dengan MSI kita kemudian masuk di membuat festival ini untuk membangkitkan animo publik, membangun kesadaran bersama bahwa korupsi adalah musuh bersama. Nah, kami melihat animo masyarakat yang begini luas untuk memiliki gazet, kemudian berpartisipasi pada acara pertama kali tahun lalu, kami lihat bahwa loh, ternyata dari target kita 50 sampai sekitar berapa? Bisa hampir 4 kali lipat dari yang kita targetkan. Artinya bahwa terjawablah harapan kita untuk masyarakat berbondong-bondong, berkontribusi, berkampanye melalui berbagai film kepada masyarakat bahwa korupsi adalah musuh kita. Nah, karena animo meningkat seperti itu, jauh dari yang kita harapkan, maka kemudian kita lanjutkan pada tahun kedua. Gitu. Dan peserta yang hadir pun makin banyak. Gitu. Jumlah yang di sini hadir sama dengan jumlah yang kemarin hadir di Malang. Gitu. Gitu. Jadi saya lihat cocok. Oke, tapi sebenarnya saya sedikit miris loh Pak Anan. Tadi Pak Anan bilang prestasi, tapi saya sedih juga sih. Kenapa sampai pimpinan yang paling tinggi ya yang terkena kasus korupsi? Nah, masih terkait soal Akves, saya mau tanya ke Mas Ari. Apa saja sih rangkaian Akves sehingga bisa mewujudkan apa yang disebut Pak Anan tadi, upaya pencegahan, upaya menumbuhkan sikap anti korupsi? Mungkin dari tahun yang lalu, apa saja rangkaiannya? Iya, mungkin ke Akvesnya dulu ya. Akves ini sendiri, ini udah komitmen juga dengan KPK bahwa ini nggak sekedar kita jadikan sebagai sebuah event atau sebuah festival, tapi sebenarnya merupakan satu bentuk mobilisasi buat menggerakkan khususnya anak-anak muda untuk sedari dini ya, menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan juga melawan korupsi gitu. Makanya tadi di sesi sore tadi kita bekalin dengan workshop tentang cara pembuatan video citizen journalism. Jadi kita coba menggerakkan bahwa kita ini adalah produser gitu ya. Produsernya itu bukan yang ada di TV-TV sana, tapi kita bisa menjadi produser, kita bisa menggunakan video citizen journalism, kita bisa melingkan ke akun-akun sosial media kita lewat YouTube, bisa kita promote ke Facebook, Twitter. Nah, ini sebenarnya jadi satu alat perlawanan yang cukup efektif. Anak-anak muda itu kita bisa berjuang untuk melawan korupsi dengan gadget yang kita milikin, dengan akun-akun sosial media yang kita milikin. Kenapa kita perlu berjuang? Karena masa depan itu milik kita gitu loh. Masa depan yang bebas dari korupsi itu milik kita. Itu kenapa di sesi pagi, sesi sore tadi ada workshop video citizen journalism. Nah terus kemudian di rangkaian movie day ini talk show, terus kemudian nanti sampai dengan malam ya, sampai dengan lebih kurang jam 10 malam itu ada penayangan film-film nominasi Akves tahun 2013. Akan banyak film-film, ada kurang lebih 10 film ya, baik film dokumenter, film fiksi, maupun film animasi yang merupakan nominasi dari film-film Akves 2013. Nah di tahun ini kita penekanannya ke video citizen journalism karena ini merupakan potensi gitu ya, potensi untuk melibatkan partisipasi sebanyak mungkin publik, partisipasi dari sebanyak mungkin anak-anak muda untuk berperang melawan korupsi dengan senjata yang sudah dipunyai. Oke, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal pencegahan ya Pak Adnan ya, barangkali efek dari video-video yang dihasilkan oleh anak-anak muda sekarang mungkin efeknya baru terasa di generasi mendatang ya Pak ya. Karena mungkin tidak kita mengubah mentalitas dari orang-orang yang sekarang sudah kerap melakukan korupsi melalui film. Menurut Pak Adnan bagaimana? Sebenarnya kan film yang dibuat oleh generasi muda itu kan sentuhannya sentuhan anak muda banget gitu. Nah karena sentuhan anak muda banget, maka ketika dia menjadi sebuah cerita dalam YouTube atau dan sebagainya itu lebih mengena gitu ketimbang dibuat oleh orang yang nggak paham kultur, nggak paham tradisi dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, karena itulah kita berharap dari remaja untuk remaja. Medianya adalah tadi film dan sebagainya itu. Sehingga mereka menangkap, kita berharap mereka menangkap fenomena sosial korupsi dalam bahasa yang sangat sederhana. Oh ini korupsi. Korupsi bukan cuma ngambil uang negara. Dalam film tahun lalu itu kan
ada seorang remaja selalu mendapat pengembalian dalam bentuk permen. Nggak pernah dapat uang receh, tapi permen. Tapi begitu permen dikumpulkan, kemudian dia berusaha untuk menukar dengan sesuatu dari toko tersebut, ditolak. Kan ada sesuatu yang dalam bahasa ini korupsi. Nah gitu loh. Nah maka dalam ujung kita sehari-hari, sebenarnya kita berharap dari sekitar sini apa sih fenomena yang kita anggap sebagai korupsi. Misalnya gini, kita tahu bahwa kita membutuhkan jembatan. Bahwa kita tahu bahwa negara ini kaya. Kita tahu banyak usaha dan sebagainya. Tapi kenapa jembatan nggak dibangun-bangun, banyak jalan banyak rusak? Karena dikorupsi. Gitu. Yang seperti itu, kita berharap ada kesadaran bahwa kalau gitu, maka kita harus melawan korupsi. Terus bagaimana? Nah, kembali ke lingkungan kita masing-masing. Kalau dia pelajar, mulai dari tidak berbohong kepada orang tuanya. Jujur. Kata yang paling penting dari bagaimana melawan korupsi adalah jujur. Jujur dari diri sendiri. Gitu. Siswanya jujur, gurunya juga jujur, semua jujur. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau semuanya jujur, nggak ada korupsi. Karena bahasa yang paling sederhana dari korupsi adalah orang tidak jujur. Itu poinnya sebenarnya. Nah, bagaimana membangun itu? Kalau anak sudah biasa tidak jujur kepada orang tua, jujur di sekolah dan sebagainya, maka ketika dia menjadi pejabat, dia tidak akan korupsi. Itu yang kita bangun sebenarnya seperti itu. Korupsi. Nah, kalau misalnya dengan satu film yang dijadikan media anti korupsi menimbulkan satu penyadaran katakanlah demikian, berarti yang lebih disasar itu mentalitas ya Bapak ya. Sebenarnya yang mana sih harus didahulukan jangka panjang jangka pendek? Kita mengubah sistem, apa mengubah mental kita sebagai masyarakat yang sudah puluhan tahun selama Orde Baru khususnya terbiasa dengan korupsi? Kalau sistem cenderung bagus semuanya, tapi sistem menjadi nggak akan bermakna ketika tidak diterapkan, baik oleh di keluarga masing-masing, atau oleh penegak hukum, atau oleh hakim dan sebagainya. Itu loh, jadi sebaliknya, kalau masyarakatnya kulturnya bagus, sistemnya jelek, nggak akan lebih bagus masyarakatnya yang berkembang kultur dengan bagus ketimbang sistem yang lebih dulu, gitu loh. Maka itu kita berharap dengan cara seperti ini ada terobosan budaya, membangun kultur, sehingga kalau toh nggak ada polisi pun masyarakat tertib. Nah, sekarang ada kecenderungan kan, walaupun ada polisi, dia cuek aja tetap melanggar. Kan merusak sistem itu. Jangan-jangan polisi juga emang sengaja menjebak gitu ya. Nah, jadi tetap kita sebenarnya berharap adanya pembangunan kultur yang baik. Nah, kenapa remaja? Kita berharap ada semacam potong generasi. Kita tahu yang tua-tua korup udah biarin deh. Tapi yang remaja-remaja jangan. Mari bertekad untuk tidak korupsi. Tahun lalu kita punya film dokumenter, ada seorang mahasiswa UI, dia mengatakan bahwa saya anak haram. Kenapa? Karena saya 20 tahun hidup dibiayai dengan uang haram. Bapaknya jaksa. Gitu. Karena saya tidak bisa mengganti ayah saya, maka saya bertekad kalau saya nanti bekerja, saya tidak mau mendapat uang dengan cara-cara korupsi. Nah gitu. Ya kita berharap remaja-remaja mudah-mudahan membangun tekad untuk beratas korupsi, bertekad untuk tidak korupsi. Luar biasa. Iya, karena memang kita harus sadari bersama ya bahwa korupsi itu bukan hanya sebatas kasus hukum, tapi juga merupakan kasus budaya, menyangkut dengan mentalitas kita dan kebudayaan kita. Jadi pastilah penyelesaiannya tidak cukup sebatas penyelesaian hukum dengan bantuan polisi, tipikor atau KPK, tapi yang lebih jauh melalui pendekatan budaya, salah satunya melalui media film sebagaimana dilakukan oleh Akves 2013 dan 2014. Nah berikutnya kita terbuka untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan manfaatkan kesempatan ini. Oke. Ya, di sini saya menanyakan kepada Pak Adnan, ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ini kan banyak kan mungkin tadi udah dijelaskan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia kan udah lumrah, udah biasa terjadi kan dan menjadi sebuah peringkat atas juga kan. Gimana kalau Bapak dihadapkan kepada posisi kan mendapat ancaman jikalau misalnya tersangka kan, ada seseorang tersangka mengajak Bapak untuk melakukan korupsi dengan dua pilihan, dua opsi, di mana menerima harta atau mati kan, untuk seperti itu. Bagaimana Bapak menanggapi hal seperti itu? Dan kemudian saya ingin bertanya satu lagi, gimana kan untuk kan perlindungan terhadap saksi, misalnya yang tersangka korupsi kan,
terdapat ancaman-ancaman nyawa kan, nyawa di belakangnya, baik nyawanya sendiri maupun nyawa keluarganya. Bagaimana pelindungan terhadap saksi tersebut? Terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan, tadi sempat disinggung juga tentang kasus dan prestasi yang diraih oleh KPK selama ini, dan tentunya kami juga sebagai generasi muda sangat bangga ya melihat perkembangan dan intensitasnya KPK. Nah, mengingat juga bahwa di sini teman-teman di Bali beberapa minggu terakhir juga sempat dibuat cemas juga dengan adanya bahwa satu tokoh panutan kami yang yaitu Pak Jero Wace juga ternyata masuk di salah satu list tersangka KPK. Nah, saya rasa juga banyak teman-teman di sini yang mengikuti perkembangan kasus beliau. Mungkin Pak Nan bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman kalau sejauh ini sudah seberapa jauh perkembangan dari KPK sendiri, termasuk juga kan selama ini masih dipertanyakan mengenai aset dari Pak Jero Wace itu sendiri. Apakah sudah ada tindakan pelacakan dari KPK terkait aset beliau di Bali, Jakarta dan sekitarnya? Terus yang kedua mengenai yang paling santer itu mengenai pemerasan. Apakah benar bahwa ada 65 perusahaan yang beliau peras? Dan apakah aliran dana itu juga masuk ke Daniel Spraringga? Dan sedikit maaf ini kalau nanti memang kurang berkenan dijawab, tidak dijawab tidak apa-apa. Dan termasuk juga stafnya Pak Jero yang ikut Wirya Dinata itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Nama saya Arofi dari Biologi Udayana. Arofi. Singkat saja ya Mas ya. Saya cuma sedikit membandingkan Pak tentang keadilan. Kalau kita bandingkan antara orang rakyat kecil, seandainya dia mencuri curi sapi misalnya, jika dia ketahuan apa yang terjadi dilakukan oleh masyarakat, digebukin sampai mati misalnya. Kalau kita melihat menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi Indonesia, apa yang dikasih hukumnya kepada mereka itu terlalu tidak adil menurut saya Pak. Karena apa? Dia yang mencuri-mencuri uang rakyat bahkan triliunan hanya dihukum berapa tahun saja, bahkan dikurangi hukumannya. Bahkan pernah diliput oleh TV saja, orang yang terjerat kasus KPK malah dia melambaikan tangan. Ini orang nggak punya salah atau bagaimana gitu Pak. Jadi tolong tinggikan rasa keadilan terhadap masyarakat dan pejabat tinggi. Terima kasih. Baik, pertama tentang bukan kemauan diri sendiri dan perlindungan terhadap saksi. Pertama kan tadi ada pertanyaan, kalau ada pilihan kepada saya, disuruh pilih, mau mati atau kompromi gitu kan pertanyaannya. Memangnya yang nentuin mati Anda? Kan bukan, dia kan. Jadi yang begitu-begitu nggak usah takut, lawan. Gitu. Kalau kita betul, pasti ada yang belain. Ya. Dan kalau ini soal pilihan. Kalau kita mau hidup bersih, hidup jujur, itu memang ada konsekuensinya. Dan kalau harus berhadapan dengan senjata, lawan. Gitu. Negara ini nggak akan pernah merdeka kalau para pejuang kita takut mati. Di Bali ini kan banyak tokoh-tokoh nasional. Gitu. Reformasi nggak akan ada reformasi ketika mahasiswa tidak berani melawan Orde Baru. Gitu. Jadi lawan. Dan yang paling penting, Anda jangan berpikir pendek bahwa begitu dapat ancaman kemudian besok mati. Enggak. Yang nanti mati bukan dia, Tuhan. Gitu. Jadi kesimpulannya lawan. Yang kedua, agar kita tidak berada posisi seperti itu, maka saya dulu ketika lulus dari kuliah, saya tidak mau mengambil profesi di mana saya tidak bisa memilih kecuali korupsi. Makanya saya nggak mau jadi pegawai negeri. Dulu, atau sekarang. Kemudian saya pilih pengacara. Karena pengacara ternyata bermain seperti itu, kemudian saya
kandidat lain. Pokoknya saya nggak mau terjepit pada posisi di mana saya nggak bisa makan kalau nggak korupsi. Jadi kita yang menentukan korupsi atau tidak itu kita. Maka saya pernah dalam satu forum besar ditanyakan oleh seorang calon diplomat, calon duta besar. Tolong jawab pertanyaan saya jujur. Bagaimana hidup di Jakarta dengan gaji seorang pegawai negeri? Saya nggak mungkin tanya dia, Anda tinggal di mana, anak berapa, nggak mungkin. Saya bilang, pasti Anda punya guru, SD, SMP, SMA. Dan pasti Anda tahu bahwa guru Anda perlu rumah, punya anak, perlu makan dan sebagainya. Dan pasti Anda masih menghormati guru Anda dan mereka masih bisa hidup sampai sekarang. Iya kan? Nah, ini soal pilihan hidup. Kalau kita konsekuen untuk hidup jujur, segala resiko memang harus kita lalui. Gitu. Dan kalau semua orang begitu, negara ini makmur. Tapi karena kebanyakan orang nggak mau berpikir, nggak pengen cepet kaya, nggak mau bersusah-susah, egois, akhirnya begini negara kita. Kalau Anda tahu sebenarnya kita sangat kaya sekali. Dalam 1 tahun, pajak kita bocor 500 triliun. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya negara kita bisa membangun jalan tol 5.000 km dengan uang 500 triliun. Setahun. 5.000 artinya apa? Jalan dari Anyer Panarukan 1.000 km. Dari Sumatera yang paling utara ke selatan 1.750 km. Baru 2.750 km. Padahal kita punya 5.000 km dengan uang 500 triliun yang bocor itu. Tapi karena dimakan oleh orang-orang model gayus dan para koruptor itu, akhirnya Anda lihat jalan berantakan kayak gini. Semua orang pengen cepat kaya. Itu persoalannya. Ya. Yang kedua, terkait pelindungan terhadap saksi. Ini namanya whistleblower. Jadi KPK, kenapa kami bisa menangkap kasus besar? Karena banyak orang melapor. Karena laporan masyarakat itulah membuat akhirnya KPK bisa. Tanpa laporan, kami nggak bisa apa-apa. Mereka itulah kami lindungi. Mereka kami lindungi. Dan negara ini akan maju ketika ada orang kemudian melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi. Hanya dengan cara itu, kalau didiemin, makin menjadi-jadi. Dan kita semua akan jadi korban. Bukan cuma kita, generasi berikutnya akan korban. Gitu. Ya, itu persoalan. Jadi, KPK dan negara melindungi saksi-saksi yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Itu namanya LPSK lembaganya. Pertanyaan kedua mengenai jarum wajib. Sebagai penegak hukum, kami tidak bisa mengungkap, bercerita detail terhadap kasus yang kami tangani. Oke? Tapi kalau sekedar yang ya sedikit bisa lah ya, nggak terlalu detail ya. Sebenarnya yang seperti ini bukan hanya Jarawaci, terjadi juga pada berbagai kementerian lainnya. Sebelumnya adalah Menteri Kelautan, Rohmin Danuri, itu sama. Dia ngumpulin dari berbagai vendor-vendor, dikumpulin, kemudian itu sama. Terakhir di sini Jarawaci, sebenarnya dari dulu nggak ada. Dan gayanya para pejabat seperti itu. Ada kasus yang bukan cuma itu, seperti itu mirip. Yang ditangani oleh KPK setelah Akil Mukhtar jadi tersangka. Para bupati wali kota yang menyogok Akil Mukhtar, uangnya itu dikumpulkan dari para calon-calon kepala dinas, calon-calon kepala SKPD yang mau menjabat. Agar bisa menjabat, dia nyogok dulu. Sogokannya dikumpulin untuk menyogok hakim. Gitu. Jadi, itulah negeri kita. Urunan untuk nyogok. Nah itu, jadi hampir sama, jadi terjadi di udah begitulah pola modus operandi mengumpulkan kekayaan secara tidak halal. Mengenai nama-nama lebih baik saya nggak sebut ya, nanti kita berdua aja deh, nggak bisa terlalu terbuka begini. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu terjadi di mana-mana. Dan yang melakukan itu bukan hanya aparat penegak hukum. Kita kalau menemukan copet atau sendal hilang, digebukin, ya kan?
masyarakat kita kulturnya seperti itu. Pengen jalan pintas dipukulin, dikebukin gitu. Nah, tapi sekarang trennya udah mulai beda. Anda lihat, Akil Mukhtar dihukum seumur hidup, ya kan? Dan sekarang ada hakim agung yang sudah siap menghukum mati koruptor. Dan KPK memang sangat pengen menuntut mati seseorang. Kita pengen. Kita harus memperbaiki. Hanya dengan cara-cara yang kuat dan keberanian yang kuat, kita bisa lawan itu semua. Gitu. Intinya semua sebenarnya bisa seperti KPK. Semuanya bisa. Caranya pertama, kita mesti menghormati nilai-nilai agama. Ya, agama kita, agama apapun pasti mengajarkan yang baik. Taati itu. Taati itu. Ketika orang tua lupa, ingatan orang tua. Di kita ini, kalau menurut psikolog, nilai-nilai yang orang tuh pegang adalah nilai-nilai rumah sebenarnya. Ketika dia mau melakukan sebuah kesalahan atau kejahatan, dia lihat, dia ingat rumahnya. Di rumah gimana ya? Sebenarnya begini, nilai-nilai di rumah. Nah, di rumah kita seringkali nilai-nilai itu longgar. Nah, maka kita ingatkan. Kita ingat, misalnya orang tua, ketika dikasih kita sesuatu, kita tanya, Pak, ini uang diberikan kepada saya, apakah dari sumber yang halal? Apakah bukan dari barang korupsi? Kalau Anda ingatkan itu pada orang tua, saya yakin orang tua akan merasa bersalah. Aduh, sorry nak, ini uang bukan halal, ini uang korupsi. Ya sudah. Bisa nggak ayah tidak membawa pulang uang hasil korupsi? Gitu. Adik-adik nih ya, ingatin orang tuanya. Juga yang mahasiswa, ingatin. Bagi yang muslim, jangan ajak sholat yang benar di rumah. Gitu. Nah, kalau semua kita mentaati ajaran agama dengan baik, istiqomah, konsisten, maka kedua, lingkungan kita. Itu teorinya. Kita dulu, baru lingkungan kita. Baru yang lebih luas lagi. Jadi hanya dengan cara-cara itu, nah ketika apa yang saya sebut, Anda semua bisa jadi KPK. Anda bisa menegur, ini tahap ketiga. Setelah diri sendiri, lingkungan baru kemudian kita menjadi penegak hukum di sekitar kita. Mengingatkan. Kalau guru bersalah, ingetin gurunya. Jadi kita mesti menjadi pegiat sosial di sekitar kita. Nah kalau banyak orang seperti kita, banyak orang seperti KPK di semua masyarakat, negara bebas korupsi kok. Jadi kesimpulannya, KPK tidak bisa sendirian. KPK bersama sama teman semua membangun Indonesia bebas korupsi. Nah, berikutnya mungkin Mas Sari mau menambahkan, barangkali ada perspektif yang berbeda terkait dengan AFES khususnya ini Mas. Iya, terkait dengan pemberantasan korupsi dan AFES tadi, pertanyaan yang pertama ya, yang jangka panjang gitu ya. Memang kalau ngomongin pemberantasan korupsi memang jangka panjang gitu ya. Karena tujuan akhir dari pemberantasan korupsi itu kan sebenarnya bukan seberapa banyak koruptor yang ditangkap, seberapa banyak koruptor yang dipenjarakan. Tapi tujuan akhir dari pemberantasan korupsi itu sebenarnya adalah satu tujuan yang mulia. Tujuan mulia tersebut adalah suatu tatanan, suatu masyarakat yang intoleran terhadap korupsi. Nah, ini proses jangka panjang, seperti yang berhasil dilakukan negara-negara yang berhasil mengurangi korupsi, seperti Hong Kong gitu ya, memang butuh waktu yang panjang. Akan tetapi kita yakin gitu loh, kita akan nyampe ke tahap sana. Nah, untuk itu salah satunya memang dilakukan media-media budaya seperti ini. Ini film ini kan sebagai salah satu media budaya gitu ya, sebagai salah satu budaya pop yang dekat dengan anak muda. Jawabannya langsung menukik ya, menjawab pertanyaan dari adik-adik semua. Nah sekarang kalau kita udah punya kesadaran setelah tadi disentuh oleh Pak Adnan ya dengan berbagai pandangan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang bergelitik, lalu bagaimana sih, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya tentu dengan berpartisipasi melalui membuat film-film anti korupsi yang akan diikutsertakan dalam lomba film di AFES 2014. Nah saya ingin tanya ke Pak Ari,
detail soal lomba ini. Kenapa lomba ini penting diikutin? Hadiahnya apa aja? Terus apa kira-kira hal lain yang bisa membuat rata-rata semua ingin ikut di sini dan tentunya menjadi salah satu nominasi? Ya, tentu tadi setelah selesai mengikuti workshop Citizen Journalism, diharapkan ya semua ikut lomba ini gitu loh. Ada kompetisi film, ada 4 kategori tadi ya, kategori film pendek, dokumenter, kategori film fiksi pendek, yang tahun lalu pemenangnya kategori film fiksi pendek itu seorang anak SMP gitu ya. Terus kemudian ada kategori film animasi pendek dan video citizen journalism. Nah, yang diharapkan sih partisipasi dari teman-teman semua, dari adik-adik semua, dari kalian untuk mengikuti kompetisi ini. Hadiahnya sih cukup menarik, saya rasa. Ada MacBook Pro, terus kemudian ada kamera DSLR, ada Handycam, terus ada piala Akves, dan penyerahan pialanya nanti akan dilakukan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Jadi rangkaian tanggal 9 sampai 12 itu rangkaian Hari Anti Korupsi Internasional yang kebetulan tahun ini akan dipusatkan di Jogja. Jadi nanti para nominator juga akan diundang bersama-sama dengan KPK, bersama-sama dengan lembaga penegak hukum yang lain, dengan instansi lain, dengan komunitas budaya untuk merayakan Hari Anti Korupsi Internasional. Bener banget, jadi mari kita bareng-bareng ikuti kompetisi film dari Akves 2014. Nah, berhubung ini sudah di akhir ya, saya ingin minta sedikit catatan penting atau kata kunci dari Pak Adnan untuk teman-teman semua di akhir sesi ini. Buat remaja-remaja yang masih SMA maupun yang sudah kuliah dan sebagainya, KPK sedang menangani kasus Jero-Wacik. Tadi pertanyaan bagus sekali. Tolong Anda perhatikan baik-baik kasus itu. Pelajari baik-baik dan ambil hikmahnya. Petik hikmahnya. Agar Anda menjadi orang yang bisa bersama KPK memberantas korupsi. Perhatikan bagaimana cara dia mengumpulkan uang, bagaimana keluarganya, teman-temannya semua berkong kali kong membuat negara ini bangkrut. Dia adalah seorang pejabat yang mengelola sumber daya alam negeri ini, Menteri SDM, Energi Sumber Daya Mineral. Negara ini kaya sekali, dipimpin oleh seorang dari Bali. Tapi apa yang terjadi? Maka perhatikan baik-baik kasus itu, ambil hikmahnya. Saya berharap justru masyarakat Bali yang bisa membuat akhirnya negeri ini bisa paham, bisa tersadarkan bahwa oke, mungkin itu hanya beliau, tapi yang lainnya enggak. Kita mesti balik itu. Itu jangka panjang. Jangka pendeknya, perhatian baik-baik. Dan setelah Anda tahu itu, amati sekitar Anda. Kalau terjadi seperti itu, laporkan dan lawan. Yang terakhir, saya berharap kalian semua keluar dari sini sudah seperti KPK. Siap? Ya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Oke. Hidup KPK! Hidup KPK anti korupsi. Sekali lagi plus untuk Pak Adnan, Mas Ari juga, dan tentunya makasih ya Pak Adnan. Tadi tuh ide untuk lomba loh tentang Jero-Wacik, kan deket nih cuma ke Bangli, berapa lama sih ya? Jadi kita bisa bikin film untuk ikut kompetisi dari Jero-Wacik tadi, siapa tahu. Siapa tahu ada yang kenal adik-adiknya bisa diwawancara atau mungkin ada hal menarik yang bisa digali di sebalik kasus ini, ya nggak sih? Dan semoga Bali bisa menjadi salah satu nominator atau bahkan pemenang dalam ajang tahun ini. Dan jangan khawatir, masih panjang sekali deadline-nya hingga 31 Oktober 2014. Dan karya-karyanya pun bisa berupa film fiksi pendek, kemudian film dokumenter pendek, film animasi pendek, dan tentunya Citizen Journalism. Informasi selengkapnya bisa di www.akves.org atau langsung aja tanya ke panitia yang hadir pada malam hari ini. Sekian talk show pada malam hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa malam hari ini, semoga berkesan ya untuk semua dan kita. Nah, berikutnya Pak Adnan dan juga Mas Ari mohon berkenan untuk berdiri. Adalah penyerahan kenang-kenangan tanda mata dari pihak KPK dan juga Bentara Budaya Bali. Untuk itu kami mohon kepada perwakilan Bentara Budaya
untuk berkenan hadir di panggung. Cenderamata ini dipersembahkan oleh Bentara Budaya Bali kepada KPK. Ini bukan gratifikasi ya. Ini sah nggak? Ah, Sah? Oke, sah. saya Oke, dan berikutnya adalah cenderamata dari Akves untuk Bentara Budaya Bali. Diwakili oleh Mas Ari dan juga Bapak Adnan tentunya. Ya, dan ini adalah DVD terbaru dari KPK yang baru saja merilis film bertajuk Sebelum Pagi Terulang Kembali. Ya, ini dia. Mungkin bisa sesi foto bersama dulu, Bentara.